Silahkan kembali lagi ke Cak Lontong. Mengenai transportasi itu apa? Transportasi adalah semacam alat yang bisa memindahkan manusia, barang atau apapun dari satu tempat ke tempat lain. Itu disebut transportasi. Transport, Sedangkan menurut kategori transportasi dibagi 4 besar. Kalau kita nurut ya, kalau nggak nurut sih gimana kita kan? Ini kan survei saya pasti nurut. Oh, nurut. Ya. 4 besar. 4 besar. Transportasi darat, laut, udara, kepolisian. Loh. Lu ngomong ini nih. Itu angkatan. Keamanan dan pertahanan. Itu angkatan. Anda jangan menghina. Kepolisian juga punya transportasi. Anda belum pernah naik. Saya tahu Makanya lain kali nyopet atau ngapain pasti naik angkutan polisi. Ya itu kendaraan. Iya kendaraannya. Nah makanya saya akan bahas satu persatu. Oke. Kita mulai dari darat. Angkutan darat berdasarkan tenaga penggerak. Mesin, manusia, dan hewan. Tenaga manusia. Tolong Anda jangan lihat saya. Ini saya bukan manggil, ini menyebutkan tenaga penggerak. Saya sebutkan contohnya, nanti dikira saya mengada-ada ya kan. Kalau mesin jelas mobil. Motor itu penggeraknya manusia mesin. Apa? Beca. Manusia becak. Ya, ini apa? Andong ya apa? Yang di tebu. Riksau. Ya. Itu. Delman. Itu di Delman bukan tenaga itu manusia, itu penggerak hewan. Kalau hewan jangan noleh. Iya, lu diem. Berikutnya, berdasarkan jalan yang dilalui. Nggak penting kayaknya, Cak. Itu loh. Anda bisa tahu nanti resiko kecelakaan dari ini semua. Dari mana coba? Makanya jangan dipotong. Dari jalan yang dilalui, transportasi darat dibagi 3. Yang satu angkutan jalan raya. Iya. Yang melalui rel. Oh iya, kereta. Yang ketiga rel dan jalan raya. Apaan lu rel dan jalan raya itu apa? Tram kali ini Pak, tram Pak. Hah? Oh enggak. Aneh ini tadi yang saya bingung adalah jalan aspal ya. Nah kalau jalan Anda tahu kategorinya kan? Tahu. Mobil, sepeda motor itu yang dilalui jalan. Yang dilalui rel, kereta api. Iya, lori, kereta api. Nah yang dilalui jalan dan rel? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada tinggal nyoret. Ini gimana sih? Tadi bilangnya ada jalan sama rel. Ini apa sih? Ini apain? Apa hubungannya? Tadi bilang katanya ada jalan sama rel. Sekarang kalau nggak ada nyoret. Emang bukan penelitian? Penelitian saya ini kan tidak bersifat memaksa. Kalau enggak ya dicoret. Apa sih? Orang saya yang meneliti aja mau nyoret, Anda tinggal mendengarkan protes. Heran gue. Heran lu. Bener. Hah? Iya benar. Dari rel itu dibagi 2 lagi. Rel. Kereta listrik dan kereta api. Iya. Kereta api dibagi 2. Kereta api dibagi 2? Apa? Masih nyala dan sudah padam. Wah, nggak usah lu pikir korek api lu digitu. Wah, enggak. Dan yang terpenting dari itu adalah begini. Kita bicara faktor keselamatannya. Kalau angkutan darat, kita bicara, saya spesifik bicara masalah mobil. Itu tergantung pada produsennya, tingkat keselamatannya. Iya. Mobil produksi Amerika, Eropa, Jepang atau mungkin negara berkembang lain, tingkat keselamatannya beda. Sama Solo. Mana? Ya SMK ya. Ya. Itu tingkat keselamatannya beda, makanya kita harus milih-milih. Contohnya saya mau kemarin mau ambil mobil Korea, tapi nggak jadi. Kenapa Pak? Kenapa? Dilihatin sama yang punya terus. Lu nyuri. Itu nyuri, Itu nggak jadi yang penting. Enggak, seakan mau ngambil Korea, lu masuk ke showroom, lu beli, bayar. Mau ngambil liatin orang ya, lu balik gitu. Maling. Pikiran pintar. Kadang-kadang diberi fakta malah protes. Lagi raksasa mau nyolong ya kelihatan. Raksasa. Paham ya? Jadi harus milih-milih. Tingkat keselamatan itu juga terpengaruh dari teknologi yang digunakan. Kita masuk pada penyebab kecelakaan. Kenapa ini? Apa sih penyebab kecelakaan? Ada 2.
Penyebab kecelakaan itu apa? Penyebab sama kecelakaan. Kalau tidak ada salah satu, tidak ada Enggak. penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaannya berarti ada dua. Ini bukan penyebab dan kecelakaan. Saya awali dari situ, biar pelan-pelan. Kalau saya langsung ke intinya nanti saya malah bingung. Ya. Ya kan? Ya, boleh. Jadi kita ngomong penyebab kecelakaan. Transportasi di darat dulu. Ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Itu transportasi darat. Spesifik saya ngomong masalah mobil. Mobil. Penyebab internal adalah sopir atau penumpang. Penyebab eksternal, sopir, penumpang. Kok dua-duanya sama? Sama. Anda harus bisa bedakan. Oh iya. Ya, ini yang pertama internal itu sopir penumpang di kendaraan yang kita naiki. Iya. Eksternal sopir penumpang kendaraan lain. Itu eksternal. Mikir. Ini bukan mobil dengan mobil. Kecelakaan tuh nggak selalu harus seperti itu. Ini yang saya pelajari baru khusus mobil dan mobil. Nanti ada saya membahas yang mobil dengan tembok ada. Hah? Ya udah. Ya. Kita bicara transportasi laut. Penyebabnya juga dua besar. Apa aja itu? Internal dan eksternal. Internal adalah nakoda dan teknis. Internalnya iya. Eksternalnya laut dan cuaca. Iya. Paham ya? Udara juga ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Internalnya Internalnya ada pilot dan mesin. Teknis. eksternalnya. Eksternalnya cuaca. Anda sudah baca ya? Punya saya. Aneh. Anda kok bisa tahu udah baca penelitian saya? Enggak, belum saya baca. Saya menebak. Oh, bagus. Dan ini saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Dan dari 100-nya menyatakan bahwa ternyata yang namanya kecelakaan transportasi itu 100% tidak diinginkan. Iya Pak. Siapa yang mau celaka pengen? Sambel. Riko, lu duduk situ sebelah dia. Buat apa? Masa sambal nggak ada sendoknya? Tuh, ini barat kata menepuk air terpercik muka sendiri ya gini nih. Makanya jangan sok mengatain orang. Sendok sambal. Bapak itu ngatain orang namanya Pak. Kembali lagi penelitian saya, data saya menyatakan kecelakaan darat itu ternyata banyak terjadi di darat. Iya. Transportasi daratnya. Tapi Anda tahu nggak? Enggak. Paling banyak transportasi darat itu kecelakaannya paling banyak terjadi di mana? Di darat katanya tadi. Di jalan. Perempatan. Salah. Darat. Apa? Perempatan. Salah. Perlimaan. Salah. Permisian. Pertigaan lampu merah. Salah. Kecelakaan transportasi darat paling sering terjadi di lokasi kejadian. Jadi di lokasi yang tidak terjadi kecelakaan nggak ada kecelakaan. Pak, kecelakaan bisa nggak kita buat seolah-olah terjadi di ruangan ini? Bisa. Bisa direkayasa. Saya sepertinya mencium konspirasi. Saya harus menyelamatkan sendok sambal ini. Berikutnya ya. Iya. Ini masih Kecela- 100 nih. Hasil survei 100 Iya, orang. iya. Terus kecelakaan laut itu 80% terjadi di tengah laut. 80% Terjadi di tengah laut. Yang 20% terjadi di tengah perjalanan. Kapal laut. Iya, berarti udah masuk di tengah laut juga. Kadang-kadang belum terlalu ke tengah karena dalam perjalanan bukan berarti sudah di tengah. Kadang-kadang masih di pinggir. Tapi udah di laut kan? Iya di laut. 100% kejadian kapal laut itu di laut. Di laut. Ya. Sedangkan kecelakaan udara itu 100% melibatkan pesawat. Superman nggak ikutan di situ? Kan terbang juga ya dia. Superman kan selamat tadi sama Pak Jarwo. Sukirman itu. Ya sama coba. Dan Anda tahu nggak alat transportasi darat, laut dan udara itu paling besar risiko terjadi kecelakaan adalah transportasi udara.
Lah, darat dong. Darat. Darat dong. Udara enggak, saya dukung udara. Darat paling Ini saya sebutkan datanya. 2 tahun terakhir WHO darat. Sebentar, Iya. saya sebutkan data saya. Ini dari kelompokku nih. Kecelakaan transportasi darat hanya terjadi di darat. Transportasi laut hanya terjadi di laut. Di laut. Transportasi udara bisa terjadi di darat, di laut, dan di udara. Pesawat bisa meledak di udara, bisa nyemplung ke laut, bisa jatuh ke darat. Resikonya 3 kali. Pak, mikir. Apa sih yang ditepukin? Ini yang ditepukin apa yang ditepukin? Kali ini bener, Pak. Ya iyalah memang kenyataannya seperti itu. Ya Dia terus Bapak kenapa ngegas? Kali ini saya setuju. Kan kalau musibah jatuh bisa nabrak gunung. Sebentar. Saudara Akbar setuju tadi? Setuju, Pak. Anda juga setuju? Setuju. Saya ganti deh, Pak. Ini setuju soalnya. Saya ganti data saya. Ini soalnya harga diri, Pak. Iya. Saya peneliti nggak bisa sembarangan. Ini survei saya. 100 penumpang pesawat. bukan kapal laut. Kapal Ini laut. calon penumpang kapal laut. Iya. 100 orang yang saya survei, itu ternyata 100-100-nya akhirnya memilih naik pesawat. Kenapa? Tiketnya habis kapal laut. Betul Pak, ini benar. Ini menunjukkan Setuju. bahwa itu pilihannya dia ke pesawat. Saya sekarang ingin bertanya, dia ngetes pengetahuan Anda ya. Ya. Pesawat yang mengemudikan Pilot. Nakoda. kapal Nakoda itu. kereta api. Kereta api Masinis. masinis. Kalau mobil, Mobil. Sopir. saya bertanya. Yang apa Di pertanyaan? antara keempat profesi pengemudi alat transportasi tadi, mana yang paling susah untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga? Sopir. Pilot. Sopir. Pilot. Pilot. Sopir. Tuh, Ya. Nah, itu yang pinter. Tetangga saya ngalami, bapaknya sopir. Gara-gara ada aturan dilarang bicara sama sopir, seumur hidup nggak pernah bicara sama bapak. kan itu kalau dia lagi bertugas, Cak. Dia lagi bertugas, masa dia ngobrol? Kan ada penumpang lain yang harus diselamatkan, Cak. Yang terakhir, Yang terakhir apa? terima kasih.